dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Grace Balu. Saya Nova Sidik. Saya Flora Rande. Saya Marta Boleh. Dan saya Gracia Baik. Di video kali ini kami akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Konflik Nilai Antar Generasi dalam Tradisi Belis Gading Gajah di Larantuka. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu pertama tuh penelitian ini berangkat dari realitas bahwa tradisi Belis Gading Gajah masih dijalankan oleh masyarakat Lamakolot di Larantuka sebagai bagian penting dari sistem adat dan identitas budaya. Namun dalam praktiknya tradisi ini tidak lagi dimaknai secara seragam oleh seluruh anggota masyarakat. Terjadi perbedaan cara pandang antara generasi tua dan generasi muda dalam memaknai Belis Gading Gajah, yang kemudian memunculkan konflik nilai antar generasi. Nah, pada generasi tua memandang Belis Gading Gajah sebagai simbol sakral yang merepresentasikan kehormatan terhadap perempuan, pengikat hubungan kekeluargaan serta keberlanjutan adat istiadat. Sebaliknya generasi muda cenderung memaknai Belis dalam konteks sosial masa kini, khususnya terkait beban ekonomi dan relevansi praktik adat dalam kehidupan modern. Perbedaan pemaknaan inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini, yaitu untuk memahami faktor pemicu konflik, nilai serta bagaimana masyarakat Lamakolot menegosiasikan nilai-nilai budaya agar tradisi Belis tetap dapat dipertahankan. Nah, selanjutnya kita masuk pada konflik nilai. Nilai adalah keyakinan dasar yang membimbing hidup dan bisa selaras atau bertentangan. Nilai tradisional menekankan agama, otoritas, dan kohesi sosial, sedangkan nilai modern menekankan otonomi dan ekspresi diri. Perbedaan ini sering menimbulkan konflik antar generasi karena generasi tua lebih konservatif dan generasi muda lebih mencari stimulasi dan kebebasan, menurut Sagib dan Schwartz pada tahun 2017. Nah, faktor seperti modernisasi, globalisasi, migrasi, dan kualitas hubungan keluarga juga mempengaruhi intensitas dan konflik, menurut Zhang dan Weby pada tahun 2024. Konflik nilai muncul dalam keluarga melalui perbedaan pandangan, kritik, dan penolakan yang bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan merusak solidaritas jika tidak dikelola menurut Tumala Nara et al. Pada tahun 2021. Generasi tua cenderung mempertahankan nilai tradisional, sedangkan generasi muda lebih fleksibel dan kompromi. Penyelesaian konflik membutuhkan dialog, problem solving, dan dukungan sosial agar perubahan nilai memperkuat kohesi lintas generasi. Menurut Uring pada tahun 2024. Selanjutnya, interaksionisme simbolik. Nah, interaksionisme simbolik ini intinya menjelaskan bahwa manusia bertindak bukan asal-asalan, tapi berdasarkan makna yang mereka pahami dari interaksi sosial. Makna ini terbentuk lewat komunikasi seperti bahasa, simbol, kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar. Menurut Herbert Blumer, ada 3 hal penting dalam teori ini, yakni makna, bahasa, dan pemikiran. Bahasa dipakai untuk menyampaikan simbol, lalu manusia memikirkan dan memberi arti. Dari situlah muncul makna yang akhirnya mempengaruhi cara seseorang bertindak. Kalau menurut George Herbert Mead juga menjelaskan bahwa dari interaksi sosial ini terbentuk pikiran, konsep diri, dan masyarakat. Jadi, cara seseorang melihat dirinya dan bersikap di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengalaman interaksinya dengan orang lain. Dalam penelitian ini, teori interaksionisme simbolik dipakai untuk memahami kenapa generasi tua dan generasi muda memaknai Belis Gading Gajah secara berbeda. Perbedaan makna inilah yang kemudian memicu konflik nilai antara generasi dalam tradisi tersebut. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami makna dan pengalaman masyarakat terhadap tradisi Belis Gading Gajah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pandangan generasi tua dan muda secara mendalam, termasuk perbedaan nilai yang berpotensi menimbulkan konflik antar generasi dalam konteks budaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi, yaitu pendekatan ini berfokus pada pengalaman masyarakat dalam memaknai tradisi Belis Gading Gajah. Melalui jenis pendekatan ini, penelitian menelusuri bagaimana tradisi ini dipahami sebagai simbol penghormatan, kewajiban adat, beban ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena masih mempertahankan tradisi Belis Gading Gajah. Tradisi ini menjadi ruang dinamika nilai antar generasi akibat modernisasi dan perubahan sosial. Kondisi ini relevan untuk mengkaji perbedaan pandangan generasi tua dan generasi muda. Selanjutnya adalah waktu penelitian.
Waktu penelitian berlangsung kurang lebih selama 1 bulan, selama bulan November hingga bulan Desember, meliputi persiapan, pengumpulan data, dan analisis awal. Metode yang digunakan adalah wawancara intensif atau mendalam dan dilakukan secara online melalui Google Meet. Durasinya adalah 45-60 menit per narasumber. Yang ketiga adalah subjek penelitian. Subjek dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan menentukan informan yang dianggap memiliki pemahaman mendalam dan keterlibatan langsung dalam praktik Belis Gading Gajah. Jumlah subjek berjumlah 3 orang, yaitu yang pertama tokoh adat, yaitu dia yang memahami makna dan aturan tradisi. Yang kedua adalah generasi tua, yaitu pengalaman Belis di masa lalu. Dan yang ketiga adalah generasi muda, yaitu pandangan dan sikap di masa kini. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Sebagai pendukung, digunakan panduan wawancara berisi pertanyaan terbuka mengenai makna tradisi, nilai budaya, perbedaan pandangan antar generasi, dan dampak sosialnya. Teknik pengumpulan data, yaitu data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan wawancara terbuka. Teknik ini memungkinkan informan menyampaikan pengalaman dan pandangan secara bebas namun tetap terarah. Wawancara dilakukan secara daring dengan durasi sekitar 45 hingga 60 menit setiap sesi. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan memahami makna pengalaman partisipan terkait konflik antar nilai antar generasi dalam tradisi Belis Gading Gajah di Larantuka. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang pertama adalah reduksi data, yaitu data hasil wawancara diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan pandangan generasi tua, perspektif generasi muda, serta bentuk konflik nilai yang muncul. Yang kedua adalah penyajian data. Nah, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tema-tema utama disertai kutipan langsung partisipan untuk menjaga keaslian data. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu peneliti menafsirkan makna inti dari temuan penelitian terkait pergeseran nilai dan konflik antar generasi. Selanjutnya adalah uji keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui 4 kriteria, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Peneliti memastikan data valid melalui keterlibatan mendalam, triangulasi sumber, dokumentasi proses penelitian, serta penangguhan bias pribadi. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan melalui 4 tahapan utama sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan ini meliputi penyusunan proposal dan perizinan, studi literatur terkait nilai budaya dan tradisi Belis Gading Gajah, penyusunan pedoman wawancara, serta komunikasi awal dengan inform kunci untuk memperoleh akses penelitian. Yang kedua adalah tahap pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 3 subjek penelitian, yaitu tokoh adat, generasi tua, dan generasi muda, pengamatan terhadap konteks sosial budaya, serta pencatatan data pendukung seperti catatan lapangan dan dokumentasi. Yang ketiga adalah tahap analisis data. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, serta penarikan kesimpulan dan validasi untuk mengidentifikasi perubahan nilai budaya dalam praktik Belis Gading Gajah. Dan yang terakhir adalah tahap penyusunan laporan. Nah, hasil penelitian disusun dalam laporan tertulis yang mencakup analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Lalu yang terakhir ada etika penelitian, yaitu penelitian ini memperhatikan etika penelitian psikologi lintas budaya. Informan berpartisipasi secara sukarela dengan inform konsen, identitas dijaga kerahasiaannya, dan seluruh data digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Peneliti juga menghormati nilai dan norma budaya masyarakat Larantuka. Selanjutnya adalah paparan hasil wawancara keseluruhan, yaitu yang pertama pemahaman masyarakat tentang tradisi Belis Gading Gajah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Belis Gading Gajah dalam masyarakat Lama Holot dipahami sebagai simbol utama penghormatan dan martabat perempuan dalam perkawinan adat. Tradisi ini bukan dipandang sebagai transaksi ekonomi, melainkan sebagai sistem nilai budaya yang mengatur hubungan sosial, penghormatan antar keluarga, serta keteraturan hidup bermasyarakat. Pemilihan Gading Gajah didasarkan pada sifatnya yang langka, bernilai tinggi dan sulit diperoleh sehingga disetarakan dengan nilai perempuan Lama Holot yang dianggap sangat berharga. Nah, tradisi ini diterapkan luas di wilayah budaya Lama Holot dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Generasi tua dan tokoh adat memandang Belis sebagai warisan leluhur yang syarat makna simbolik, sementara generasi muda juga memahami makna penghormatan tersebut meskipun
mengakui adanya penyesuaian praktik di masa kini. Secara umum, Belis dimaknai sebagai penghargaan terhadap perempuan dan keluarga asalnya, bukan sebagai bentuk jual beli. Yang kedua adalah makna simbolik Belis Gading Gajah. Belis Gading Gajah memiliki makna simbolik sebagai lambang penghormatan, pengakuan, dan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap pihak perempuan serta keluarga perempuan. Nilai Belis yang tinggi mencerminkan kesungguhan dan kesiapan laki-laki untuk memikul tanggung jawab sosial dan adat dalam kehidupan berkeluarga. Nah, meskipun jumlah dan bentuk Belis mengalami perubahan akibat perkembangan zaman, esensi maknanya tetap dipertahankan, yaitu menjaga harga diri perempuan dan kehormatan keluarga. Perubahan bentuk Belis dipandang sebagai upaya adaptasi agar tradisi tetap berjalan tanpa menghilangkan nilai utama penghargaan terhadap seorang perempuan. Generasi muda menilai bahwa penyesuaian praktik Belis diperlukan agar tidak menjadi beban, namun tetap harus dijalankan secara simbolik sebagai identitas budaya dan bentuk penghormatan. Dengan demikian, Belis Gading Gajah tetap dipahami sebagai simbol nilai perempuan yang tidak ternilai, meskipun pelaksananya menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masa kini. Selanjutnya, peran Belis dalam relasi antar keluarga. Dari hasil wawancara, Belis Gading Gajah itu sebenarnya bukan soal menikahkan dua orang, tapi juga mengikat hubungan antara keluarga besar. Lewat Belis, keluarga laki-laki dan perempuan juga punya relasi adat jangka panjang yang saling terhubung. Jadi, Belis berfungsi menjaga hubungan keseimbangan peran dan keharmonisan antar keluarga. Selanjutnya, praktek Belis di masa lalu dan masa kini. Kalau dulu, Belis diberikan dalam jumlah yang cukup banyak, bahkan sampai beberapa batang gading sebagai bentuk penghormatan yang tinggi kepada perempuan. Tapi sekarang, praktik itu sudah banyak berubah karena kondisi ekonomi dan kelangkaan gading. Walaupun bentuknya disesuaikan, makna penghormatan terhadap perempuan tetap dipertahankan. Yang terakhir, perubahan dan tantangan dalam pelestarian tradisi. Perubahan zaman membuat tradisi Belis menghadapi tantangan, terutama karena generasi muda mulai merasa terbebani kalau aturannya terlalu kaku. Dari wawancara terlihat ada jalan tengah, misalnya Belis tetap ada secara simbolis, tapi nilainya dikonversi ke uang. Tantangan sekarang adalah bagaimana menjaga nilai penghormatan terhadap perempuan tanpa membuat tradisi ini memberatkan. Ini selanjutnya pada interpretasi hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, konflik nilai antar generasi dalam pelaksanaan Belis Gading Gajah muncul terutama karena perbedaan cara pandang dalam memaknai tradisi. Generasi tua menempatkan Belis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem adat yang bersifat sakral dan mengikat, sedangkan generasi muda memandang Belis secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Selain perbedaan pemaknaan, perubahan kondisi sosial ekonomi juga memperkuat munculnya konflik nilai. Generasi muda mulai mempertanyakan praktik Belis Gading Gajah karena dianggap berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi dalam proses perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik nilai tidak semata-mata disebabkan oleh penolakan terhadap tradisi, tapi lebih pada upaya generasi muda untuk menyesuaikan praktik adat dengan realitas kehidupan masa kini. Oke, selanjutnya kaitan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ama dan kawan-kawan pada tahun 2022 serta Daku pada tahun 2024 yang menunjukkan adanya pergeseran makna Belis sebagai respon terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Kekhawatiran terhadap beban ekonomi dan kesejahteraan keluarga setelah menikah menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap tradisi Belis. Selain itu, penelitian Nom dan Nugrahini pada tahun 2001 menjelaskan bahwa kelargaan Gading Gajah sebagai benda adat memperkuat sikap generasi tua untuk mempertahankan praktik Belis secara ketat. Kondisi ini berhadapan langsung dengan pandangan generasi muda yang melihat keterbatasan tersebut sebagai alasan perlunya penyesuaian. Meski demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya proses negosiasi nilai yang sejalan dengan penelitian Lamak dan kawan-kawan pada tahun 2004, Fikram 2004, dan Kurnia dan kawan-kawan 2004 yang menekankan bahwa Belis dimaknai sebagai simbol penghormatan dan ikatan kekeluargaan, bukan semata nilai material. Dengan demikian, penyusunan praktik Belis dapat dipahami sebagai strategi adaptasi untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya. Konflik nilai antar generasi dalam tradisi Belis Gading Gajah di Larantuka terjadi karena perbedaan sistem nilai dan cara memaknai Belis antara generasi tua dan generasi muda. Generasi tua memandang Belis sebagai kewajiban adat dan simbol kehormatan yang menjaga identitas serta keseimbangan sosial masyarakat. Sebaliknya,
generasi muda memaknai Belis dalam konteks realitas sosial dan ekonomi masa kini, sehingga sering dipersepsikan sebagai beban, meskipun nilai adat tetap dihormati. Perbedaan ini mencerminkan konflik nilai berbasis prinsip, di mana masing-masing generasi menjadikan nilai yang berbeda sebagai pedoman hidup, sebagaimana dijelaskan dalam teori nilai Schwartz dari perspektif interaksionisme simbolik, yaitu konflik juga muncul karena gading gajah memiliki makna simbolik yang berbeda bagi tiap generasi, yang dibentuk melalui pengalaman dan interaksi sosial yang berbeda. Nah, untuk perubahan tradisi Belis gading gajah di masyarakat Lamakolot itu tidak terlepas dari yang namanya konteks sosial yang lebih luas, seperti modernisasi, perubahan ekonomi, kondisi ekologis, serta akses pendidikan dan informasi global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi masa kini, kelangkaan gading gajah, dan meningkatnya kompleksitas kehidupan modern itu membuat praktik Belis dalam bentuk gading fisik itu semakin sulit dipertahankan. Pendidikan formal dan paparan informasi global itu mendorong generasi muda untuk memaknai Belis secara lebih rasional dan kritis, terutama terkait aspek ekonomi dan isu kesetaraan gender. Kondisi ini memicu pergeseran cara pandang terhadap Belis tanpa serta-merta menghilangkan nilai adat yang melekat di dalamnya. Di tengah perubahan tersebut, masyarakat Lamakolot berupaya mengelola dinamika perubahan melalui musyawarah adat dan peran tokoh adat sebagai penengah antara nilai tradisional dan realitas kontemporer. Proses ini tuh tidak selalu berjalan mulus karena melibatkan perbedaan kepentingan, emosi, dan identitas antar generasi. Namun, adaptasi Belis yang terjadi mencerminkan strategi aktif masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya. Dalam perspektif hibriditas budaya, perubahan bentuk Belis menunjukkan perpaduan antara nilai tradisional dan modern, di mana esensi adat tetap dijaga sementara praktiknya disesuaikan agar relevan dengan konteks kehidupan di masa kini. Masyarakat Lamakolot mempertahankan esensi nilai Belis gading gajah melalui penyesuaian bentuk tanpa menghilangkan makna utama tradisi. Belis tetap dipahami sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan tanggung jawab sosial, meskipun praktiknya menyesuaikan kondisi masa kini. Adaptasi utama dilakukan dengan mengganti gading fisik menjadi simbolik, seperti konversi ke uang atau penggunaan gading secara simbolis. Selain itu, musyawarah adat menjadi ruang negosiasi antara generasi tua dan generasi muda untuk menentukan bentuk Belis yang lebih realistis dan adil. Dalam perspektif teori nilai dan interaksionisme simbolik, penyesuaian ini menunjukkan bahwa makna Belis bersifat dinamis. Nilai inti tetap dipertahankan, sementara cara pelaksanaannya tetap dinegosiasikan agar tradisi Belis tetap hidup dan relevan. Kami menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Belis gading gajah di Larantuka, Flores Timur merupakan sistem nilai budaya yang kompleks dan dinamis yang berfungsi sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, identitas keluarga, dan mengikat relasi sosial masyarakat Lamakolot. Jadi ini bukan sekedar transaksi ekonomi. Seiring perubahan sosial, ekonomi, dan ekologis, praktik Belis menjadi ruang negosiasi makna yang memunculkan konflik antar generasi, di mana generasi tua itu memprioritaskan pelestarian tradisi, konformitas, dan keamanan sosial. Sementara kalau generasi muda itu menekankan rasionalisme, self-direction, dan keberlanjutan hidup. Nah, konflik ini terjadi dalam perdebatan keluarga dan musyawarah adat, namun tidak bersifat destruktif karena justru membuka ruang dialog. Melalui strategi adaptif seperti simbolisasi atau konsepsi ekonomi Belis, penguatan musyawarah adat, dan pemisahan makna simbolik dari aspek ekonominya, akhirnya masyarakat Lamakolot ini menunjukkan hibriditas budaya yang menegaskan bahwa modernisasi itu dapat menjadi ruang kreatif untuk mempertahankan nilai inti dari tradisi tersebut sambil menyesuaikan dengan realitas kehidupan kontemporer. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama karena pengumpulan data dilakukan secara daring. Kondisi ini membatasi peneliti dalam melakukan observasi langsung terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, kendala jaringan internet selama proses wawancara juga mempengaruhi kelancaran komunikasi dengan informan, sehingga pendalaman data belum sepenuhnya optimal. Selanjutnya, saran berdasarkan hasil penelitian disarankan adanya ruang dialog yang lebih terbuka antara generasi tua dan generasi muda agar perbedaan pandangan terhadap tradisi Belis gading gajah dapat dipahami secara konstruktif. Generasi muda diharapkan dapat memahami makna simbolik dan nilai budaya Belis, sementara generasi tua dapat membuka ruang penyesuaian praktik adat sesuai dengan perkembangan zaman. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian langsung di lapangan agar konteks sosial dan budaya masyarakat Lamakolot dapat dipahami secara lebih utuh.